Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang yang cukup sejuk tanpa sinar matahari karena tertutup awan. Ini kondisi mau hujan. Saya shoot video ini hanya menggunakan pantulan cahaya matahari yang tertutup awan tanpa menggunakan cahaya blitz. Jadi ini yang saya tunjukkan ini adalah sandangan tombak pusaka scan ya, maaf ya, garap salah satu meranggi Sumeneb. Namun hari ini beliaunya sudah tidak menggarap pusaka sandangan lagi. Tidak perlu saya sebutkan nama. Jadi ini adalah salah satu produk lawas beliau ya, dari era tahun 80-an. Jadi bahan kayunya ini, kalau kita lihat seratnya saya dekatkan. Mau diamati. Terus terang pusaka ini baru saya memahari ya. Tapi yang unik ini warangkanya harum, padahal ini tertutup oleh semacam pelindungan tigores ya, tapi masih harum. Kita lihat isi pusakanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah isi pusakanya ya. Jadi berluk 7. Jadi kalau kita lihat bentuk yang seperti ini, berluk 7, ini termasuk dapur yang sangat langka kalau di Tombak, yaitu dapur Karajan. Jadi pusaka berdapur Karajan pada zaman kerajaan dahulu. Ini biasanya termasuk pusaka-pusaka empu yang digarap di dalam keraton. Jadi kalau kita melihat bilah pusakanya, memang pada bagian tajam tombak itu banyak yang sudah termakan usia, karena pusaka ini menurut saya sangat sepuh ya. Kita perhatikan ini kebalikannya, ini saya sudah dari awal lagi, dari kondisi yang di depan saya dekatkan. Jadi pemirsa bisa melihat, jadi sepanjang bilah sebenarnya juga mengandung odo-odo ya. Kemudian pamornya juga, nih saya angkat aja biar jelas. Monggo diamati pamor seperti ini ya. Ini tanpa pembesaran dulu, ini kita lihat ke atas. Jadi pemirsa bisa melihat kondisinya, kondisi pusaka ini. Kemudian kita lihat sebaliknya, ini tidak fokus ini. Nih. Jadi sebaliknya bisa diperhatikan, atau saya, nah ini. Jadi ini fokus sudah ya. Ini pamornya saya ulangi lagi tanpa pembesaran. Coba kita perbesar, ini tanpa blitz. Nanti saya tunjukkan dengan blitz. Saya perbesar menjadi 3,45 kali, biar pemirsa bisa melihat kondisi bilahnya. Jadi gripisnya bagaimana. Tempat lipatnya. Kemudian pamor. Jadi sebenarnya pamornya cukup teling ini pemirsa. Nah ini ke ujung.
Kemudian kita lihat pamor sebaliknya. Nah ini beda. Di sebaliknya pamornya pamor banyu mili atau merambut ini. Ini karena termakan usia. Maaf ya, tapi ke bawahnya pamornya beda. Nah ini mungkin kalau orang Madura mengatakan ini pamor genggeng kanyot. Ini perbesaran tetap 3,45 kali. Nih saya ulangi lagi. Di bawahnya pamornya seperti ini. Perbesaran 3,45 kali tanpa cahaya blip. Saya ulangi. Nah ini. Panjang bilah pusaka ini memiliki panjang sekitar 22 cm. Jadi kalau kita perhatikan, bilah pusaka ini mengandung odo-odo. Ya, ada bagian ricikan odo-odo di tengah. Jadi walaupun termakan usia, kelihatan bahwa di tengah ada odo-odo. Dan pada sebagian bilah juga ada pamor wengkonnya ya. Mungkin pada awalnya seperti itu, tapi karena aus. Estimasi saya, karena ini pusaka, nah ini yang pamor merambutnya, ke bawahnya genggeng kanyut. Jadi bisa dikatakan pamor selewah atau dwi warna ini, karena pada separuh bilah ada 2 jenis pamor. Nah ini yang ke atasnya. Estimasi saya, karena ini pusaka turun-temurun kemudian diberi warangka yang cukup bagus. Ini adalah era Majapahit. Jadi Sumenep pada saat era Majapahit. Jadi kemungkinan ini sebelum termahar oleh saya, ini Pak, pusaka ini sempat tidak terawat. Namun karena materialnya sangat bagus, maka yang gripis atau yang aus bagian pinggir, tapi tidak merubah dapur keris, masih tetap look 7. Jadi dapur Garacan ini dapur pesanan khusus pada era kerajaan, ya, hanya dipegang kaum-kaum bangsawan atau juga pejabat tinggi kerajaan pada saat itu. Kalau lihat dari bangunnya, maka keris pusaka ini memang dikhususkan untuk sekep look 7. Kalau di keris diistilahkan look pitulungan, jadi sama ya, tuahnya. Kalau dilihat dari bentuk pamor ya, ini di bagian bawah pamor genggeng kanyut, ke atasnya pamor merambut. Maka estimasi saya dengan bentuk seperti ini, saya ulang lagi ya, ini peruntukannya memang angsarnya di samping kewibawaan, kemudian menambah relasi, juga kerejekian dan pitulungan. Bentuk paksinya ini masih utuh, tadi saya buka ya. Bentuknya agak oval, semakin ke bawah atau ke ujung bentuknya semakin mengecil. Jadi jenis-jenis paksi era sepuh. Sekian saja dulu ulasan singkat mengenai tombak berdapur Garacan yang memiliki pamor dwi warna pada satu bilah, kemudian bilah yang separuhnya adalah genggeng kanyut. Jadi bisa disebut juga pamor selewah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.